Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, berkaitan dengan kunjungan pengawas bina kami dalam rangka observasi kinerja, kami sekaligus mengadakan diskusi tentang capaian rapot pendidikan di SMP Negeri 4 Lewi Damar. Kita coba identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah, kelompok-kelompok dibagi guys menjadi 4 kelompok sesuai dengan hal prioritas yang ada di rapot pendidikan. Yuk saksikan prosesnya. Salam. Sekarang ini saya mau memaparkan bagaimana hasil dari rapot pendidikan SMP 4 Lewi Damar, karena berdasarkan rapot pendidikan tersebut kita harus merencanakan kegiatan sekolah ini. Jadi dinamakan perencanaan sekolah berbasis data. Jadi perencanaan kegiatan-kegiatan itu tidak hanya sebatas kegiatannya bagus, kegiatannya kurang bagus, sangat bagus, tapi tidak sesuai dengan rapot pendidikan kita. Jadi kita sesuaikan apa yang kurang dalam diri kita, dari sekolah kita, dan kita membuat kegiatan berdasarkan rapot pendidikan kita. Nah, satu persatu, ini adalah ketika tahun 2023 rapot pendidikan kita itu yang dipantau oleh rapot pendidikan ada 4. Yang pertama itu ada kemampuan literasi. Kemampuan literasi kita itu masih rendah, merah 23,68 ketika tahun 2023. Dan kemampuan numerasinya tuh 28,95, ini juga merah. Dan karakter itu 49,86%. Dan untuk kualitas pembelajaran itu masih kuning. Ini karakter kuning, kualitas pembelajaran juga kuning karena 59,45. Ya. Ini ketika kita dapat ketika tahun 2023, sehingga pihak dinas pun membuat MOU kepada kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dari setiap sekolah yang ada di kabupaten. Betul Bu? Iya. Dan untuk selanjutnya, ketika tahun 2024, ini adalah yang kita dapatkan kemarin, baru belum lama, beberapa bulan terakhir. Ini bisa di-download, nanti akan saya share Excel-nya biar bisa dilihat. Untuk kemampuan literasi kita itu sekarang 50%. Dan untuk kemampuan numerasinya itu 46,43%. Dan untuk karakter itu kita 50,85%. Dan untuk kualitas pembelajaran itu 57,03%. Ini ada yang kita dapat, kalau nggak salah keluar itu sekitar bulan Maret, Februari ke Januari, pokoknya di tahun ini gitu. Ini hasil yang kita dapatkan. Dan jika kita bandingkan dengan tahun 2023, maka kemampuan literasi kita itu meningkat 26,23%. Dan untuk numerasinya di sini naik menjadi 17,48%. Dan untuk karakter itu kita juga meningkat, naik menjadi 0,99%. Sedangkan untuk kualitas pembelajarannya ini kita turun menjadi 2,42%. Ya. Ini adalah perbandingan antara rapot pendidikan 2024 dengan 2023. Jadi saya patut mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu semuanya atas perjuangannya, karena alhamdulillah ya, baik literasi maupun numerasi kita naik ini cukup tinggi ya Bu ya, cukup tinggi. Ini merupakan kerja keras Bapak Ibu semua, sampai juga Pak Joko tiap pagi ngebimbing literasi anak di sini kan. Ini hasilnya Pak. Alhamdulillah. Dan numerasi kita sama, naik 17,48%. Terima kasih Bu matematikanya nih. Matematikanya nih. Aku harus dapat di rumah matematikanya banyak ya. Itu karakter ini 0,99%. Alhamdulillah kenaikan. Juga terima kasih Pak Joko selaku apa nih? Terima kasih
organisasi kesiswaan gitu kan, dibantu oleh para pembina OSIS dan guru-guru semua di sini. Dan ini yang menjadi sorotan, kualitas pembelajaran kita turun menjadi 2,42%. Walaupun ya nilainya itu paling besar kualitas pembelajaran, tapi ada penurunan. Ya, kualitas pembelajaran memang 57% paling tinggi, tapi kita ada penurunan. Nah, berdasarkan ini, maka rekomendasi prioritas dari PBD SMK Tarwi Damar sesuai dengan rapat pendidikan. Yang pertama itu untuk kualitas pembelajaran. Untuk skornya itu kita 57,03. Dan setelah diidentifikasi sesuai rapat pendidikan ada di sana, itu akar permasalahannya itu adalah metode pembelajaran dan juga visi misi. Dan kegiatan yang harus dibenahi ini adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Dengan kita bahas, ya. Dan ada di sana juga ada inspirasi kegiatan yang harus dibenahinya itu adalah kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran, atau pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang ketiga, kepada satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan mendorong perbaikan metode pembelajaran melalui program kebijakan dan penganggaran. Ya, ini akan kita bahas, akan kita diskusikan bersama-sama. Nanti udah ada filenya. Jadi ya, berdasarkan kualitas pembelajaran ini kita dituntut untuk menaikkan skornya, ya. Terus karena sudah tahu di akar permasalahannya melalui metode pembelajaran, ya. Nah, kira-kira di sini juga disarankan kira-kira kegiatan apa yang akan dibenahi. Jadi nanti kita bisa memilih poin 1, 2, atau 3, ataukah akan memilih 3-3-nya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Kita akan bagi kelompok. Itu kalau ya. Kita akan bagi-bagi kelompok. Jadi biar nggak semua ngurusin satu. Jadi bukan kerjasama. Jadi baik kerjasama dan sama-sama kerja. Kalau kerjasama, iya, tapi kadang-kadang sama-sama kerjanya enggak. Jadi nanti kita akan bagi-bagi nanti kelompok kualitas pembelajaran siapa, kualitas untuk literasinya siapa, numerasinya siapa, dan juga nanti karakternya siapa. Karena untuk disesuaikan dengan tupoksi yang ada di sini, maka akan saya bagi-bagi. Ya, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu. Ini adalah kualitas pembelajaran yang harus kita benahi. Di sini ada sarannya. Ya, nanti akan dibagikan juga. Pengen di print, nanti akan saya print. Dan yang kedua di sini karakter. Ya, nanti akan dibagikan karakter, coba bisa dilihat dulu. Di sini akar permasalahannya adalah tentang kebinekaan global dan juga tentang metode pembelajaran. Dibahas lagi metode pembelajarannya. Ya. Nah, di sini inspirasinya kegiatan yang dibenahi. Ada inspirasinya apakah kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Atau yang kedua, pendidik waktu mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Atau yang ketiga, kepala satuan pendidikan mendorong kebijakan dimensi kebinekaan global melalui program dan lain-lain. Dan untuk numerasi yang jadi sorotan di sini adalah tentang akar permasalahannya itu adalah kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Ini adalah materi di numerasi. Dan lagi-lagi tentang metode pembelajaran yang disorot. Di sini ada inspirasinya. Inspirasi kegiatannya yang bisa dipilih adalah kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari tentang metode pembelajaran interaktif. Yang kedua, bisa pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif. Atau yang ketiga, kepala satuan pendidikan mendorong perbaikan metode pembelajaran yang interaktif. Dan yang terakhir, di sini untuk literasi. Literasi itu akar permasalahannya di sini adalah tentang kompetensi membaca teks sastra. Dan lagi-lagi di sini metode pembelajaran. Ini bukan saya mau masukin metode pembelajaran, tapi memang dari sananya sudah seperti itu. Kita bisa lihat dari sini
Nih, rekomendasi prioritas. Ya. Kita lihat dari atas di sini. Kita lihat, Bapak Ibu, kualitas pembelajaran, metode pembelajaran. Ini akar permasalahannya. Yang kedua, karakter. Di sini ada lagi metode pembelajaran. Kemampuan numerasi, lagi-lagi yang disorot di sini metode pembelajaran. Dan untuk literasi pun sama, yang disorot lagi-lagi tentang metode pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, maka kita ada 4 tema di sini. Ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, ada karakter dan kualitas pembelajaran. Kita akan bagi-bagi. Yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita akan bagi-bagi. Ya. Literasi mungkin akan saya berikan tanggung jawabnya kepada Bapak Arif. Ya. Untuk numerasi di sini yang pandai berhitung. Karakter mungkin saya akan serahkan kepada Bapak Ade. Pak Joko Ya. Ya Pak. Untuk penanggung jawabnya dulu. Ya. Nanti untuk anggotanya kita pilih, kita bagi-bagi lagi. Dan untuk kualitas pembelajaran, Bu N. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang program literasi. Yang pertama itu kemampuan literasi. Contohnya membaca teks non sastra. Lalu untuk meningkatkan ininya, ada contohnya itu melalui PMM. Untuk diskusi mingguannya membeli buku pegangan siswa dan membuat kelompok siswa gemar membaca dan masuk P5. Dan untuk apakah kegiatan membutuhkan biaya? Tentu ya, untuk yang pertama membeli buku pasti butuh dana, butuh biaya. Dan untuk membuat kelompok siswa gemar membaca masuk P5 juga sama ya, butuh biaya. Jadi itu saja mungkin dari literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan rencana kerja tahunan SMK 4 Dewi Damar di tahun 2024. Karena saya kebagian kemampuan numerasi, untuk identifikasinya sendiri ini tentang kemampuan numerasi. Dan pada kemampuan numerasi ini akar permasalahannya yaitu tentang metode pembelajaran dan juga tentang kualitas pembelajaran. Kegiatan yang akan dibenahi ini baru sekedar contoh, baru satu, mungkin selanjutnya akan dicari lagi. Ya, kegiatan yang dibenahinya ini adalah saya peningkatan kompetensi siswa dalam hal numerasi melalui pembiasaan kelas. Untuk penjelasan implementasi kegiatannya sendiri di sini akan diadakannya jam tambahan tentang pembiasaan siswa terkait dengan modul numerasi. Dan yang kedua, di sini untuk metode pembelajarannya, guru melakukan peningkatan numerasi di PMM dalam pelatihan mandiri. Apakah kegiatan tersebut membutuhkan biaya? Mungkin iya, karena ada tambahan sebagai penanggung jawab dari pemateri untuk numerasinya tersebut. Ya. Mungkin salah duanya sudah saya sampaikan, juga akan dilanjutkan di kemudian hari, akan ditambahkan di kemudian hari. Cukup sekian dari saya berkaitan dengan numerasi. Mudah-mudahan nanti ada tambahan juga dari Bapak Ibu guru. Mohon bantuannya untuk kedepannya, kira-kira punya ide apa lagi untuk numerasi. Ya, itu saja. Dan untuk selanjutnya, untuk karakter. Ya. Poin ketiga yang disoroti kita adalah karakter. Kepada penanggung jawab karakter, Bapak Ade Joko atau Bu Bindar, saya persilakan. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan lembar rencana kerja tahunan. Di sini ada
kemampuan karakter siswa dalam kebinekaan global. Identifikasinya mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Akar masalahnya belum adanya karakter siswa dalam mengenal dan menghargai suatu budaya, kurangnya komunikasi dalam berinteraksi. Untuk kegiatan yang dibenahinya menghargai budaya lokal yang ada di sekitar dengan mengenal budaya tersebut, tidak pilih-pilih teman, bergaul dengan siapa saja, menerapkan toleransi, menonton pagelaran budaya atau sepak baduy, mengasah dan sebagainya. Penjelasan investasi kegiatannya yaitu guru mengajak dan mengenali budaya sekitar atau baduy, mendorong peserta didik untuk bisa menghargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas pembelajaran di sini PJ-nya Bu En dan asli partnernya itu adalah Bu Haji. Pada ibu-ibu ini, ibu-ibu hebat kita, semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok kualitas pembelajaran, di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang rencana kerja tahunan yaitu pada tahun 2024. Kemudian mengenai tentang identifikasinya yaitu tentang kualitas pembelajaran. Kemudian akar masalahnya yaitu mengenai tentang metode pembelajaran. Dan kegiatan yang dibenahinya yaitu mengenai tentang meningkatkan kompetensi guru melalui praktik baik. Kemudian untuk penjelasan implementasi kegiatannya yaitu guru mengadakan praktik baik tentang metode pembelajaran yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Kemudian apakah membutuhkan biaya untuk kegiatan ini? Sangat membutuhkan biaya sekali ya. Dan ini pun kami hanya memberikan contohnya satu aja dulu ya Bu ya. Untuk selanjutnya nanti mungkin ada tambahan untuk kedepannya begitu Ibu ya. Dan ini penjelasan dari kelompok kami hanya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.